Setelah diluncurkannya AMD Radeon RX 580, 570, dan RX 550, RX 560 pun akhirnya ikut menyusul. Entah ada apa dibalik semua itu, kenapa harus belakangan? Ya mungkin itulah yang namanya strategi marketing. Sebagai pengganti dari RX 460, RX 560 ini membawa perbedaan yang cukup signifikan dari RX 460. Hadir dengan 1024 stream prosesor, 1300 MHz GPU clock, dan TDP yang lebih besar sedikit 15 watt dari RX 460. 90 watt menurut aku tidak terlalu besar dan masih bisa dibilang nggak bikin tagihan listrik jebol. Yaitu dia perbedaan besar spesifikasi yang bisa dilihat antara RX 460 dan RX 560. Secara desain, Sapphire RX 560 ini masih mengusung desain yang sama dengan Sapphire RX 460. Namun di sini diberi pemanis garis-garis merah yang cukup simple tapi elegan. Hanya dibekali dengan satu buah fan yang cukup besar dan fan ini masih membawa fitur intelligent fan control yang hanya berputar pada saat kondisi full load. Di bagian samping bisa dilihat logo Sapphire berwarna putih dan heatsink yang mengcover area GPU dan cover sampingnya ini dibiarkan terbuka untuk ventilasi panas dari heatsink. Dan tak lupa juga ada 6 power pin, jadi berbeda dari RX 460 yang tidak butuh power pin, RX 560 ini membutuhkan power pin. Duet dari fan dan heatsink yang dimiliki oleh Sapphire Pulse RX 560 ini bisa meredam GPU-nya hingga 78 derajat Celcius pada saat full load. Dan temperatur terendah di 44 derajat Celcius pada saat idle, tetapi pada saat kondisi fan tidak berputar. Pada saat fan diubah ke mode fix dengan kecepatan fan 50%, temperaturnya bisa jadi lebih adem lagi di 36 derajat Celcius. Tetapi kekurangannya, fan-nya cukup bising. Soal output masih sama seperti RX 550 yang sebelumnya, diberikan masing-masing satu buah DVI, HDMI, dan DisplayPort. Dan terakhir, PCB-nya tidak diberikan back cover atau backplate, tetapi tetap PCB-nya kelihatan solid dan rapi. Overall, walaupun ini adalah RX 560 yang termurah yang ada di pasaran saat ini, build quality-nya nggak terasa murahan. Walau sayangnya nggak seperti Sapphire RX 550 yang sebelumnya yang memakai desain baru. Fitur lain yang ditawarkan juga masih sama dengan RX 550 yang sebelumnya sudah aku review. Kalau kalian belum lihat, silahkan tonton videonya setelah video ini. Ada DirectX 12, Vulkan, AMD FreeSync, dan AMD Relive untuk record video dan streaming. Buat kalian yang suka overclock, Sapphire sudah menyediakan aplikasi yang bisa kalian download langsung di situsnya. Dengan aplikasi ini, kalian bisa overclock RX 560 ini dengan sangat mudah. Soal performa, masih menggunakan PC yang sama dengan spek yang sama dengan yang sebelumnya, Windows 10 64-bit dan tanpa adanya overclock. Ini dia benchmarknya, selamat menikmati.
Kesimpulan yang bisa aku tarik adalah RX 560 ini bisa dibilang RX 460 yang di overclock, tetapi tentu aja performa RX 560 ini masih bisa digenjot lagi dengan di overclock. Dengan harga yang kurang lebih ada di range 1,4 juta, tentu aja bakal bikin sial buat kalian yang baru beli RX 550. Ya mungkin inilah jawabannya kenapa AMD ngeluarin RX 560 ini belakangan. Dengan harga yang cuma berbeda sekitar 300.000 dan performa yang bisa dibilang hampir berbeda 2 kali lipat, tentu aja lebih worth untuk ambil RX 560 ini ketimbang RX 550. Dan tentu aja ini adalah sebuah graphic card yang bisa dibilang punya harga dan performa terbaik untuk segala kebutuhan gaming. Mulai dari e-sport sampai game-game berat seperti The Witcher dan GTA 5 di setting grafis yang cukup tinggi. Dan gak lupa juga untuk kebutuhan editing seperti render video, Sapphire RX 560 ini bisa melahap sebuah video 720p berdurasi 5 menit hanya dalam waktu kurang lebih 12 menit walau hanya menggunakan prosesor i3 6100. Dan video ini yang sedang kalian tonton juga diedit dan dirender menggunakan Sapphire RX 560 ini. Ini pertama kalinya dan video pertama yang aku kerjakan menggunakan graphic card dari AMD. Dan walau ini adalah budget graphic card, ternyata performanya tidak mengecewakan. Oke, mungkin itu aja. Silahkan cek link yang ada di deskripsi. Like, share, dan subscribe kalau kalian suka. Aku Cuaks and keep it on the level.